Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tanah longsor di Bandar Lampung diduga karena adanya penimbunan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ungkap detik-detik tanah longsor di Bandar Lampung yang menyebabkan 3 rumah rusak parah. Diketahui peristiwa tanah longsor terjadi di Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung pada Selasa 9 November 2021 malam. BPBD Bandar Lampung ungkap kejadian tersebut disebabkan adanya aktivitas penimbunan. Pertama karena memang curah hujan dengan intensitas tinggi. Lalu ada juga sebab dari adanya penimbunan di bagian atas dekat lokasi longsor terjadi, kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandar Lampung Sutarno pada Rabu 10 November 2021. Diterangkannya penimbunan yang dinilai masih baru tersebut belum sepenuhnya memadat, sehingga terjadilah longsor akibat tetesan air hujan. Berdasarkan kerusakannya ada 3 rumah terdampak, yakni 2 rumah habis dan 1 rumah masih memiliki kerusakan yang ringan. Belum terdapat nilai pasti kerugian dari kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa untuk kerugian sedang didata. Sebelumnya diberitakan hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Selasa 9 November 2021 malam yang mengakibatkan longsor di Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Setidaknya 3 unit rumah semi permanen terdampak longsor. Rumah tersebut tertimpa material berupa tanah dan batu. Ketua RT 03 LK 04 Sumber Agung Yanuarti mengatakan, kejadian ini bermula saat hujan deras mengguyur wilayah Bandar Lampung sejak sore kemarin. Namun sebelum longsor terjadi, warga sekitar lokasi kejadian mendengar suara gemuruh. Mendengar suara tersebut, warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Yuniarti menerangkan ketiga rumah yang menjadi korban longsor merupakan milik Danding. Meski bangunan rumah mengalami kerusakan sedang hingga berat, Yuniarti memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, Lurah Sumber Agung Satria Dinata menjelaskan ada pengerjaan pembangunan rumah di atas 3 rumah warga yang menjadi korban longsor. Fondasi pembangunan rumah tersebut menimpa 3 rumah warga di bawahnya. Oleh karena itu, pihaknya siap membantu masalah penanganannya. Pihak kelurahan mengimbau agar masyarakat yang tinggal di ketinggian dan tebing untuk berhati-hati saat hujan deras mengguyur. Berita selanjutnya, anggota polisi di Tulang Bawang sisihkan gaji untuk bangun musola. Anggota kepolisian identik dengan sikap tegas dan disiplin dalam menjalankan tugas. Sebagai pengayom masyarakat, para anggota kepolisian mengenal dekat lingkungan sekitarnya. Seperti salah seorang anggota kepolisian di Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berikut ini adalah Bribka Muharram Effendi, Babin Kaptimnas di Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenanga, Tubaba. Anggota kepolisian ini tampak mengenal dekat lingkungan sekitarnya. Ia bahkan sampai berinisiatif menyisihkan sebagian gajinya untuk bantu bangun musala masyarakat. Ia langsung rela untuk susah payah mengangkat beratnya beban keramik tersebut. Bribka Effendi diketahui menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu masyarakat supaya lancar dan nyaman dalam beribadah. Bribka M. Effendi memberikan bantuan di musola tersebut yang diberi nama Nurul Hidayah itu di Tiuh Indraloka Jaya. Tujuan bantuan ini guna memberikan tempat ibadah yang nyaman dan bermanfaat untuk lingkungan setempat. Pengurus musola Nurul Hidayah yakni Sukamto menyampaikan ucapan terima kasihnya dengan apa yang sudah diberikan Bribka Muharram Effendi. Semoga ini menjadi amal jariah serta diberikan keberkahan dalam hidupnya, kata Sukamto. Berita selanjutnya, banner pencalonan presiden bertebaran di Bandar Lampung. Banner pencalonan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia bertebaran di kota Bandar Lampung. Salah satunya terpantau di Jalan Walter Mangonsidi deretan Mbak Soson Haji Soni pada Rabu 10 November 2021.
Ada dua tokoh nasional yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Banner Puan Maharani bertuliskan vaksin aman, prokes tetap jalan, jaga nyala Bhinneka. Dengan hashtag vaksin terjamin, prokes disiplin tertanda relawan Mbak Puan. Berbeda dengan Puan, Airlangga yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini terpampang banner bertuliskan bersatu untuk menang 57 tahun Partai Golkar. Selain terpampang foto Airlangga, dalam banner tersebut juga ada anggota DPRD Lampung I Gede Jelantik. Salah satu warga Gang Kancil Kedaton Dwi mengatakan bahwa pemasangan atau perang banner belum saatnya. Belum saatnya untuk memasang banner tersebut, saat ini sedang pandemi. Harusnya para tokoh yang digaungkan sebagai calon presiden itu membuat program pemulihan ekonomi dan buat warga simpati. Seperti memberikan sembako, membantu UMKM yang terdampak dikarenakan COVID-19. Tri yang merupakan warga Jalan Untung Suropati ini mengatakan bahwa tidak apa-apa dengan pemasangan banner tersebut. Semua itu asalkan amanah demi rakyat dan yang penting itu jangan korupsi. Berita selanjutnya, BMKG peringatkan akan adanya gelombang tinggi di perairan Lampung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Panjang memperkirakan adanya gelombang tinggi di sejumlah perairan di Lampung. Diperkirakan gelombang tinggi akan berlangsung dengan rasio 1,25 meter hingga 3 meter. Adapun perakiraan ini berlaku untuk masa ramal mulai tanggal 10 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter atau tinggi gelombang sedang berpotensi di perairan Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian 2 meter hingga 3 meter atau tinggi gelombang berpotensi tinggi terjadi di perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat, dan Samudra Hindia Barat Lampung. Sementara gelombang dengan tinggi lebih dari itu diperkirakan tidak terjadi dalam kurun waktu perakiraan tersebut. Berita selanjutnya, pria asal Lampung Selatan tenggelam di Waduk Botok, Jawa Tengah. Sajiono berusia 34 tahun, warga desa Kertosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan, merupakan seorang pria yang dikabarkan tewas tenggelam di Waduk Botok, Sragen, Jawa Tengah. Jasad Sajiono ditemukan di kedalaman 7 meter berjarak 10 meter dari lokasi pertama tenggelam. Sekdes Kertosari Musidi membenarkan informasi terkait warganya yang tenggelam tersebut. Sumidi menuturkan kalau KTP korban masih beralamatkan di desa Kertosari. Tapi kalau korban sendiri sudah lama pindah ke Sragen, ujarnya. Di sini hanya tinggal orang tuanya saja. Camat Tanjung Sari yakni Rahmat Akbar juga membenarkan terkait warganya yang tenggelam tersebut. Kapossar Bakauheni Deni Mezu mengatakan kejadian tenggelamnya korban itu terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Berita selanjutnya, seorang remaja pelaku pencurian di Lampung Selatan ditangkap polisi. Tim gabungan dari Satreskrim Polsek Katibung bersama TK 308 Polres Lampung Selatan mengamankan remaja lantaran melakukan pencurian dengan kekerasan. Pelaku yakni IL berusia 16 tahun, warga Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, yang diamankan di Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada Selasa 9 November 2021. IL melakukan pencurian di area flyover Ogan Jaya, Dusun Ogan Jaya, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung pada Sabtu 30 Oktober lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Katibung AKP Devrizon mengatakan penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari korban yakni Ayu yang berusia 13 tahun, warga Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan yang saat itu mengalami tindakan curas. Kejadian bermula saat korban Ayu selesai menonton hiburan kuda lumping bersama rekannya. Di area flyover, pelaku menghampiri korban dan meminta sejumlah uang kepada korban. Alasannya untuk membeli bensin.
Karena korban tidak memberikan uangnya, lantas pelaku menodongkan sebilah senjata tajam kepada korban hingga korban terjatuh. Devrizon mengatakan kemudian pelaku merampas satu unit HP merek Infinix Smart 5 warna biru dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat yang digunakan korban. Lalu pelaku pergi meninggalkan korban. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar 16 juta rupiah. Devrizon mengatakan korban pun melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Mapolsek Katibung. Berbekal laporan korban, petugas melakukan penyelidikan. Kemudian petugas menemukan keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Katibung. Pelaku terancam pasal 365 KUHP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.